Selamat datang di Unik Explore. Bayangkan sebuah dunia di mana teknologi tidak hanya jadi alat, tapi benar-benar menjadi tubuh, pikiran, bahkan jiwa digital manusia. Hari ini, kita hidup di era AI. Tapi, apa yang terjadi setelah AI? 10 teknologi besar sedang menunggu di tikungan masa depan. Dari otak buatan yang bisa berpikir sendiri, komputer kuantum yang menembus batas logika, hingga kemungkinan hidup abadi dalam bentuk digital. Inilah peta peradaban baru yang sedang terbuka di depan mata kita. Kalau AI hari ini masih terbatas, misalnya hanya bisa mengenali wajah, menerjemahkan bahasa, atau membuat gambar, maka Artificial General Intelligence atau AGI adalah lompatan besar berikutnya. Bayangkan sebuah mesin yang bisa belajar apa saja, berpindah konteks seperti manusia, bahkan menemukan teori baru tanpa harus diberi instruksi detail. Dengan AGI, komputer tidak hanya menjawab pertanyaan kita, tapi bisa menjadi partner riset, pemimpin strategi, bahkan pencipta ide-ide baru. Tapi, ada resiko besar. Ketika kecerdasan itu bisa berkembang lebih cepat dari manusia, bagaimana kita bisa memastikan ia tetap aman, terkendali, dan berpihak pada nilai kemanusiaan? Itulah mengapa etika dan keselamatan jadi isu terpenting sebelum AGI benar-benar lahir. Kalau komputer biasa berpikir dengan angka 0 dan 1, komputer kuantum bekerja dengan qubit yang bisa menjadi 0 dan 1 sekaligus. Hasilnya, kecepatan menghitung yang hampir tak masuk akal. Google sudah membuktikan sebuah perhitungan yang butuh waktu 47 tahun di superkomputer klasik bisa diselesaikan hanya dalam 6 detik oleh komputer kuantum. Teknologi ini bukan sekedar teori. Ia membuka jalan untuk meracik obat yang disesuaikan dengan DNA unik tiap orang, mengatur logistik global tanpa kemacetan, hingga membuat enkripsi super aman yang tak bisa diretas. Dengan kata lain, quantum computing adalah mesin hitung yang bisa mengubah fondasi sains, kesehatan, hingga keamanan digital dunia. Bayangkan jika pikiranmu bisa langsung terhubung dengan mesin tanpa perlu bicara atau mengetik. Itulah yang disebut Brain Computer Interface atau BCI. Teknologi ini memungkinkan otak mengirimkan perintah langsung ke komputer, robot, bahkan dunia virtual. Neuralink, perusahaan milik Elon Musk, sudah melakukan uji klinis pertama pada manusia di tahun 2025. Target awalnya mulia, membantu penyandang disabilitas agar bisa menggerakkan kursor, mengetik, bahkan mengendalikan anggota tubuh buatan hanya dengan niat pikiran. Namun di masa depan, potensi BCI jauh lebih luas. Kita bisa menyimpan memori ke dalam chip, mengunggah pengetahuan baru seperti menyalin file, atau bahkan berkomunikasi antar otak tanpa kata. Pertanyaannya, apakah kita siap ketika batas antara manusia dan mesin mulai benar-benar menghilang? Selama puluhan tahun, penyakit genetik seperti talasemia atau kanker dianggap tak terhindarkan. Tapi dengan revolusi bioteknologi, terutama gene editing generasi terbaru, seperti CRISPR 3.0, manusia mulai bisa menyunting kode kehidupan itu sendiri. Precision medicine memungkinkan setiap pasien mendapat terapi unik, disesuaikan langsung dengan DNA miliknya, bukan sekadar obat umum. Bayangkan dokter yang bisa memprogram ulang sel tubuhmu agar melawan kanker atau memperbaiki gen yang rusak tanpa operasi besar, tanpa kemoterapi. Teknologi ini sudah masuk tahap klinis dan ke depan bisa membuat pengobatan menjadi personal, presisi, dan jauh lebih efektif. Seolah-olah tubuh manusia kini bisa diperbaharui layaknya perangkat lunak. Selama ini komputer bekerja dengan logika biner yang kaku, tapi otak manusia punya cara lain. Jaringan miliaran neuron yang bekerja paralel, cepat, dan sangat hemat energi. Inilah inspirasi dari neuromorphic computing, chip yang meniru cara kerja otak. Bedanya dengan AI sekarang, neuromorphic chip bisa belajar, mengenali pola, dan beradaptasi tanpa harus selalu terhubung ke pusat data.
Teknologi ini sangat irit daya, sehingga cocok dipakai di robot, perangkat IoT, hingga mobil otonom. Intel dan IBM sudah mengembangkan prototipe seperti Loihi dan True North. Dan para ahli memprediksi teknologi ini akan tumbuh pesat dalam beberapa tahun ke depan. Dengan neuromorphic computing, setiap perangkat pintar bisa memiliki otak kecil sendiri yang selalu siaga di sekitar kita. Selama ini, kita mengenal robot sebagai mesin yang patuh pada perintah. Tapi, generasi baru robot akan melangkah lebih jauh, mampu mengenali emosi manusia, membaca ekspresi wajah, nada suara, bahkan bahasa tubuh. Bayangkan robot yang bisa menenangkan lansia yang kesepian, menemani pasien yang sedang stres, atau bekerja dalam tim pabrik dengan memahami ritme dan perasaan rekan manusianya. Meski kata sentien atau benar-benar sadar masih jadi perdebatan, kemampuan robot untuk bersikap empatik sedang dikembangkan serius di berbagai laboratorium. Dari rumah sakit hingga rumah tangga, robot-robot ini bisa menjadi sahabat, pendamping, sekaligus rekan kerja. Pertanyaannya, siapkah kita hidup bersama mesin yang bukan hanya cerdas, tapi juga memahami perasaan kita? Dulu, layar komputer dan ponsel membatasi kita pada dunia dua dimensi. Kini, dengan extended reality, gabungan virtual reality dan augmented reality, batas itu mulai runtuh. Bayangkan ruang kerja virtual di mana kolega dari seluruh dunia duduk di meja yang sama. Atau kelas sejarah yang membuatmu berjalan langsung di kota kuno Romawi. Perusahaan besar seperti Apple dengan Vision Pro dan Meta dengan Quest baru membuka pintu menuju era ini. Diprediksi, kacamata XR yang ringan dan terjangkau akan menjadi produk massal sekitar tahun 2026. Dari belanja di toko virtual, menghadiri konser imersif, hingga rapat bisnis di ruang digital 3 dimensi. XR dan spatial computing akan mengubah cara kita bekerja, belajar, dan bersosialisasi. Dunia fisik dan dunia digital sebentar lagi akan benar-benar menyatu. Sejak dulu, manusia mencari cara untuk mengalahkan kematian. Kini, sains mulai membuka pintu menuju gagasan yang dulu hanya ada di fiksi ilmiah, digital immortality. Caranya, dengan memetakan konektom, jaringan miliaran sambungan saraf di otak, dan menyimpannya ke dalam sistem digital. Bayangkan, suatu hari kita bisa bercakap-cakap dengan versi digital orang yang sudah tiada, atau bahkan mengunggah pikiran kita sendiri ke dalam cloud. Teknologi ini masih sangat teoritis, jauh dari sempurna, dan tentu menimbulkan perdebatan etika, sosial, dan hukum. Tapi jika berhasil, mind uploading bisa menjadi revolusi terbesar dalam sejarah manusia. Menghapus batas antara hidup dan mati, tubuh dan data. Bumi bukan lagi satu-satunya panggung peradaban manusia. Berkat terobosan perusahaan seperti SpaceX dan Blue Origin, biaya peluncuran roket turun hingga 10 kali lipat. Artinya, mimpi membangun ekonomi luar angkasa semakin nyata. Bayangkan pembangkit listrik tenaga surya raksasa yang mengorbit bumi dan mengirim energi tanpa henti. Atau penambangan asteroid yang menyimpan logam berharga bernilai triliunan dolar. Bahkan, rencana kota pertama di Mars kini bukan lagi sekadar fiksi, melainkan target jangka panjang. Semua ini akan mengubah cara kita mendapat energi, bahan baku, dan ruang hidup. Dengan Space Tech, manusia mulai melangkah dari peradaban planet tunggal menuju era antar planet. Ketika komputer kuantum semakin kuat, ada satu ancaman besar. Kriptografi klasik bisa diretas dalam hitungan detik. Password, data medis, bahkan sistem perbankan global, semua bisa terbuka. Karena itu, lahirlah era baru, post-quantum kriptografi dan quantum secure blockchain. Teknologi enkripsi ini dirancang agar tetap aman meski dihadapkan pada kekuatan komputasi kuantum. SNIS, Lembaga Standar Teknologi Amerika, sudah memilih algoritma resmi pasca kuantum, dan industri blockchain pun mulai beradaptasi.
Dengan inovasi ini, identitas digital, transaksi keuangan, hingga data kesehatan kita akan tetap terlindungi di masa depan. Singkatnya, ini adalah tameng digital untuk menghadapi era kuantum yang akan datang. Dari kecerdasan buatan yang menyerupai manusia, komputer kuantum yang menembus batas logika, hingga kemungkinan hidup abadi dalam bentuk digital, semua teknologi ini bukan lagi sekedar fiksi ilmiah. Kita sedang berdiri di persimpangan sejarah, di mana pilihan kita hari ini akan menentukan bentuk peradaban esok. Pertanyaannya bukan hanya apa yang bisa kita ciptakan, tapi juga bagaimana kita menggunakannya. Masa depan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Masa depan adalah sesuatu yang kita bangun bersama mulai sekarang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.